Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kesehatan wisata dengan topik kelompok wisatawan dengan risiko khusus. Nah, berikut merupakan nama-nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Preili Umbo, yang kedua ada Marina Sunda, yang ketiga ada Tesalonika Sunkudon, dan yang keempat ada Febiati Lariwu. Topik pembahasan kali ini ada penilaian dan pengendalian risiko kesehatan wisatawan dengan penyakit kronis, penilaian dan pengendalian risiko kesehatan wisatawan usia lanjut, penilaian dan pengendalian risiko kesehatan wisatawan dengan bayi dan anak-anak, penilaian dan pengendalian risiko kesehatan pada wanita hamil, dan upaya kesehatan haji dan pilgrimage lainnya. Nah, kita masuk pada penilaian dan pengendalian risiko kesehatan wisatawan dengan penyakit kronis. Meskipun berpergian ke luar negeri dapat membuat relaksan bermanfaat, tuntutan fisik dalam perjalanan dapat menimbulkan stres, terutama bagi wisatawan yang memiliki penyakit kronis. Nah, namun dengan persiapan yang memadai, para wisatawan dapat melakukan perjalanan yang aman dan menyenangkan. Berikut ini yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, yaitu yang pertama itu menanyakan kepada pasien tentang masalah kesehatan yang pernah dialami selama perjalanan. Contohnya itu komplikasi selama perjalanan udara. Nah, yang kedua ada memastikan wisatawan memiliki obat-obatan yang cukup untuk seluruh perjalanan, ditambah jika terjadi penundaan yang tidak terduga. Nah, yang ketiga itu diskusikan semua obat yang digunakan pasien, termasuk obat yang diminum setiap hari, obat yang diminum sesuai kebutuhan, dan suplemen makanan atau produk herbal. Nah, yang keempat itu diskusikan pilihan asuransi tambahan untuk wisatawan, termasuk kebijakan yang mencakup pembatalan perjalanan jika sakit, asuransi kesehatan tambahan, dan asuransi evakuasi medis. Nah, yang terakhir itu ada bantu pasien menyusun rencana kesehatan perjalanan pribadi. Nah, teman-teman, kita masuk pada penilaian dan pengendalian risiko kesehatan wisatawan usia lanjut. Salah satu kegiatan yang dilakukan penduduk lansia dalam mengisi waktu di hari tua mereka adalah melakukan kegiatan wisata tentu saja. Nah, implikasi kesehatan masyarakat yang ada akibat dampak pariwisata terhadap kesehatan fisik dan mental di kalangan lansia diakui sebagai isu paling penting. Nah, lansia yang lebih sering berpergian memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, memiliki pendapatan rumah tangga tahunan yang tinggi, tidak memiliki penyakit kronis, tidak merokok, serta melaporkan konsumsi alkohol yang rendah dan berolahraga secara teratur. Nah, teman-teman, pemerintah Indonesia dan pihak swasta bekerja sama untuk mendirikan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk lanjut usia. Seperti itu ada rukun senior living di Bogor dan senior living di Kayangan yang kemudian berganti nama menjadi Jababeka Senior Living. Yang kedua itu ada fasilitas kesehatan mempunyai format klinik yang setara dengan klinik Pratama. Dan blok plan sebagai kawasan fasilitas kesehatan berbasis wisata untuk wisatawan mancanegara lanjut usia. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada penilaian dan pengendalian risiko kesehatan aktivitas wisata dengan bayi dan anak-anak. Penilaian dan pengendalian risiko kesehatan aktivitas wisata dengan bayi dan anak-anak sangat penting untuk memastikan keamanan mereka. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama, penilaian kesehatan, dan memastikan bahwa bayi dan anak-anak dalam kondisi kesehatan yang baik sebelum berangkat, juga memeriksakan vaksinasi yang diperlukan, dan pastikan mereka tidak mengalami penyakit yang menular. Yang kedua itu ada pengawasan. Orang tua harus selalu mengawasi anak-anak dengan cermat. Jangan membiarkan mereka tanpa pengawasan, terutama di sekitar air, lalu lintas atau area berbahaya lainnya. Yang ketiga itu ada perlengkapan. Nah, memastikan memiliki peralatan yang sesuai seperti kursi, pengaman mobil, kereta dorong, dan gendongan bayi yang aman dan nyaman. Yang keempat itu ada pakaian. Nah, sesuaikan pakaian bayi dan anak-anak dengan cuaca dan aktivitas yang akan mereka lakukan. Gunakan tabir surya atau sunscreen dan topi pelindung matahari jika perlu. Yang kelima itu ada makanan dan minuman. Membawa makanan dan minuman yang aman dan sesuai dengan usia mereka, serta menghindari makanan yang berisiko tinggi seperti makanan mentah.
Nah teman-teman, tempat istirahat juga penting untuk memastikan anak-anak aman dan nyaman ketika tidur atau beristirahat. Yang ketujuh itu ada peta dan informasi lokal. Orang tua harus mengetahui fasilitas medis terdekat dan memiliki peta area yang akan dikunjungi. Yang kedelapan itu evakuasi darurat. Nah, orang tua menyiapkan rencana evakuasi darurat jika terjadi situasi darurat. Nah, yang kesembilan itu ada komunikasi. Memastikan orang tua memiliki alat komunikasi seperti telepon genggam yang berfungsi dengan baik sehingga jika terjadi sesuatu dapat segera ditangani. Juga yang terakhir itu ada konsultasi dengan dokter. Nah, ketika orang tua merasa ragu atau memiliki pertanyaan tentang kesehatan bayi dan anak-anak, ada baiknya konsultasikan dengan dokter sebelum berangkat. Setiap destinasi dan aktivitas memiliki resiko yang berbeda. Nah teman-teman, jadi lakukan penilaian risiko yang spesifik untuk setiap perjalanan karena keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama orang tua. Selanjutnya kita akan masuk pada penilaian dan pengendalian risiko kesehatan pada wanita hamil. Nah, pada wanita hamil adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Beberapa faktor yang teman-teman perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko kesehatan termasuk riwayat kesehatan ibu, usia kehamilan, dan kondisi medis yang mungkin ada. Sangat penting bagi ibu hamil untuk berkonsultasi dengan tenaga medis seperti dokter kandungan atau bidan untuk penilaian yang tepat dan perencanaan pengendalian risiko yang sesuai selama kehamilan. Sehingga ketika melakukan perjalanan wisata, ibu hamil sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama perjalanan. Nah, yang terakhir kita masuk pada pembahasan upaya kesehatan haji dan pilgrimage lainnya. Nah, upaya ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan jemaat yang berpartisipasi dalam perjalanan ini. Beberapa langkah yang biasanya diambil oleh pihak berwenang dan penyelenggara yaitu yang pertama ada vaksinasi. Nah, memastikan bahwa semua jemaah telah divaksinasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku sehingga mencegah penularan penyakit yang dapat menyebar di lingkungan yang padat. Yang kedua itu pemeriksaan kesehatan tentu saja. Menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat termasuk pemeriksaan untuk penyakit menular seperti tuberkulosis, hepatitis dan penyakit lainnya. Nah, yang ketiga itu ada penyuluhan kesehatan. Petugas atau pihak berwenang penyelenggara memberikan penyuluhan kesehatan kepada jemaah dengan langkah-langkah pencegahan seperti apa, perawatan diri, dan tanda-tanda penyakit yang perlu untuk diwaspadai. Nah, yang keempat itu ada fasilitas kesehatan. Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai selama perjalanan dan di tempat-tempat suci, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat medis darurat. Yang kelima itu pengawasan sanitasi. Penyelenggara harus memastikan kebersihan lingkungan di sekitar tempat-tempat ibadah dan akomodasi serta pengelolaan limbah medis dengan benar. Yang keenam itu ada kontrol penyakit, melakukan pemantauan terhadap penyakit menular dan tindakan cepat untuk mengendalikan penyebarannya jika ada kasus yang terdeteksi. Nah, yang ketujuh itu ada pelayanan kesehatan darurat. Penyelenggara menyediakan layanan kesehatan darurat selama 24 jam standby termasuk ambulans dan peralatan medis yang diperlukan. Yang kedelapan itu ada kuota partisipasi. Nah, pengawasan dari penyelenggara atau pihak yang berwenang dalam memastikan bahwa kuota partisipasi terbatas untuk menghindari kerumunan yang berlebihan sehingga dapat minimalkan risiko penyebaran penyakit bagi jamaah yang ikut serta dalam ibadah haji dan ibadah lainnya. Nah, yang kesembilan itu edukasi kesehatan masyarakat. Penyelenggara wajib memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, kebersihan, dan tindakan pencegahan lainnya sebelum berangkat ke haji atau pilgrimage lainnya.
Nah, yang ke-10 itu ada protokol kesehatan. Nah, penyelenggara tentu saja menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Penggunaan masker ini dapat dilihat pada tempat-tempat tertentu yang memungkinkan penularan penyakit atau resiko penularan penyakit itu yang sangat beresiko tinggi. Semua upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dan penyelenggara ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jemaah dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat terjadi dalam kerumunan besar selama perjalanan ibadah. Nah, demikianlah berakhirnya pembahasan kita pada video kali ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar dan menyaksikan video ini. Terima kasih, salam sehat, salam wisata.